Malaysia kena belajar dulu bahasa Melayu. Malulah rakyat Malaysia yang mengatakan cuma bahasa Inggeris yang boleh majukan negara. Pergi tengok negara lain yang maju di dunia tanpa bahasa Inggeris. Are you not ashamed? Malaysia ni negara yang pelik. Dia satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik, tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu, Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Jadi kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai tu barang penjajah kita dulu tau. Orang luar punya tu. Okey. Yang ketiga, kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Dan kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Nak cakap apa? Mana jet pejuang yang orang kita buat? Dah berpuluh tahun kata duit ada, kata kita maju dah. Jet pejuang kita tak mampu buat. Pistol tak mampu buat. Pistol pun kita tak mampu buat tau. Untuk nak berperang. Karena sekarang ni nak berperang dengan keris. Senapang tak payah cakap lah. Senapang kat Kementerian Pertahanan kita tu semua made in USA. Nak cerita apa kita? Kalau berbicara soal bahasa yang mampu menembus dunia, bahasa Indonesia kini semakin sering mendapat pengakuan internasional. Mulai diajarkan di puluhan negara, digunakan dalam berbagai program akademik, bahkan telah menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO di berbagai negara. Semakin banyak warga asing yang sengaja belajar bahasa Indonesia karena dianggap bermanfaat untuk pendidikan, bisnis, hingga pariwisata. Kamu orang Indonesia bukan? Oh, bukan. Bukan. Tapi kelihatannya seperti orang Indonesia loh. Serius, mirip. Iya, mirip. Terus kalau kamu ngomong juga sebetulnya mirip juga sama orang Indonesia. Tapi kemarin ada yang bilang saya bahasa Indonesianya masih ada logat asing gitu loh. Sebetulnya bukan logat asing, cuman bukan logat Jakarta. Tapi Indonesia daerah lain kayak gitu. Aku pernah dengar di Indonesia daerah lain memang ada logat-logat juga. Tapi bukan logat Jakarta. Jadi miliknya logat mana? Logat mana? Logat, saya juga tidak tahu logat mana. Logat Mendan. Logat mana ya? Mendan bukan, Kalimantan. Bukan. Logat mana ya? Jawa. Jawa, ada dikit-dikit Jawanya lah. Iya. Dikit-dikit. Karena sebelumnya saya di Jawa. Oh, sebelumnya Jawa. Di Jogja. Oh, iya ada itunya logat daerah, tapi bukan logat. Maksudnya bukan logat kayak bukan Indonesia gitu, bukan. Indonesia tapi daerah lain, bukan Jakarta. Iya. Kamu asli mana? Aku asli di Jakarta. Jakarta. Iya. Aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Oh gitu. Gitu. Tadi juga ada yang bilang saya orang Indonesia. Orang Indonesia? Ya tadi kayaknya teman kerja kamu nih. Iya. Bukan. Isi pos. Oh iya. Dia bilang, kamu orang Indonesia ya? Saya bilang, enggak, saya bukan orang Indonesia. Excuse me, what language do you speak? I speak English. Yeah. Any other language? Bahasa. Bisa bahasa Indonesia? Ya, bisa. Bisa. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini dan aku ada pacar dari sini juga. Juga ada pacar di sini ya. Kata favoritmu dalam bahasa Indonesia apa? Mungkin kicau mania. Kicau mania? Kicau mania. Apa itu? I don't know. Aku nggak tahu. Tapi aku lihat di TikTok. Let's translate it. One moment. Bentar ya. Kicau mania. Birds chirping mania. Wait, is that my voice? Yeah. It is. This application can clone your voice in any language. So when I don't know a word in Indonesian, I just use this app. Aku harus pakai. Mau coba? Harus. Namanya apa? Namanya Intense. Kicau mania. Di sisi lain, Malaysia beberapa kali menggembar-gemborkan keinginan agar bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, bahkan ada yang bermimpi bahasa tersebut bisa menjadi bahasa dunia. Ambisi tentu tidak salah. Namun, sebuah bahasa akan mendunia bukan karena sering diumumkan dalam pidato, melainkan karena dipelajari, digunakan, dan diminati oleh masyarakat internasional. Yang menarik,
Justru dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit percakapan di Malaysia yang dipenuhi campuran bahasa Inggris. Bahasa ini cukup sering terdengar di lingkungan perkotaan. Fenomena ini bahkan dikenal luas sebagai bentuk code switching, yaitu peralihan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris dalam satu percakapan. Beliau menekankan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Memertabatkan bahasa kebangsaan sudah menjadi keutamaan bagi Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Namun sekarang sudah menjadi kebiasaan anak-anak muda menggunakan bahasa Rojak tidak kira di dalam penulisan atau percakapan seharian. Bahasa Rojak ini menyebabkan bahasa Melayu semakin hilang dari jiwa anak muda. Bro, kau dah lunch ke? Benda ni tak ada value lah. Perasan tak yang bahasa kita ni dah semakin rosak dan semakin rojak? Bukan rojak biasa tau, tapi sampai ke tahap kita sendiri pun tak boleh nak terjemahkan beberapa perkataan dalam Inggeris yang kita guna tu kan. Saya pun alami masalah yang sama tau. Jadi saya nak ajak kita semua untuk cuba kembali bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa ada campur perkataan Inggeris. Tapi kalau nak cakap dalam Inggeris, cakap Inggeris sepenuhnya. Kalau kita selalu guna perkataan bro, kita tukar kepada saudara. Kalau perempuan, saudari. Kan sedap dengar tu. Kalau nak ajak makan tengah hari, kita selalu cakap jom pergi lunch nak. Kita ubah kepada jom makan tengah hari, atau paling mudah, jom pergi makan je lah. Kalau nak kata, saya tak expect benda ni akan berlaku, kita cakaplah, saya tak jangka benda ni akan berlaku. See you, tukar kepada, okey, jumpa lagi. Saya akui benda ni bukan senang, bahkan untuk saya juga. Tapi kita mampu membuatnya kalau kita nak selamatkan bahasa kita. Okey, selalunya saya sebut, jangan lupa repost video ni kan. Sekarang ni saya nak kata, kalau anda bersetuju dengan saranan saya ni, kongsikan video ini seluas yang mungkin dan tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Tim Pelancongan Kesihatan Health Screening and Awareness, Gastronomi dan sebagainya dengan mengatai pameran-pameran antarabangsa yang khusus dan fokus kepada sentimen pelancongan ini. Kalender acara pelancongan juga akan terpapikan mengikut tema Muslim 38 pelancongan minat dan festival bagi Yang Muhammad Menteri Peraturan. Isunya apa yang dibentangkan oleh menteri kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham bahasa Melayu dia. Benar jelaskan standing order apa 38.3 tu tak ada kaitan langsung lah. Sebab apa? Kami tak faham bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa Melayu. Jadi lebih baik bertulis, pegawai tulis dengan bahasa yang boleh semua faham. Yang berhormat, don't test my patience please. Pada akhirnya, bahasa tidak menjadi besar karena slogan, melainkan karena manfaatnya. Bahasa akan mendunia jika banyak orang merasa perlu mempelajarinya. Dan saat ini, fakta menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus memperluas pengaruhnya melalui pendidikan, budaya, musik, film, media digital, hingga hubungan ekonomi internasional. Jadi, sebelum bermimpi menaklukkan dunia, mungkin yang lebih penting adalah memastikan bahasa sendiri benar-benar menjadi pilihan utama di rumahnya sendiri. Sebab dunia biasanya melihat fakta, bukan sekadar retorika.